berlatar tahun 91 di Manipur, salah satu negara bagian di timur Laut India yang saat itu tengah dilanda konflik bersenjata. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis kecil bernama Chung Nijang menemukan sepasang sarung tinju di antara reruntuhan, sebuah benda yang tanpa disadari akan mengubah hidupnya. Nijang hidup sederhana bersama kedua orang tuanya, namun ayahnya sangat menentang ketertarikan putrinya pada dunia tinju, karena dia menganggap tinju adalah olahraga untuk laki-laki. Berbeda dengan sang ibu yang justru diam-diam mendukung semangat putrinya sejak kecil. Tahun 2000 Nijang tumbuh menjadi gadis yang berani dan tak segan berkelahi, terutama jika itu untuk membela teman. Hal itu membuat ayahnya semakin khawatir. Dia merasa putri sulungnya tidak memberi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Nijang pun mencoba menjelaskan bahwa dia berkelahi bukan untuk mencari masalah, melainkan demi keadilan. Tetapi ayahnya tidak mau mendengar alasan apapun. Baginya tidak akan ada laki-laki yang mau menikahi perempuan dengan wajah yang penuh lebam. Suatu hari saat pulang sekolah, Nijang kembali bertemu musuh lamanya. Tapi alih-alih takut, justru dia menantangnya. Karena tubuhnya lebih kecil, tentu saja dia kalah. Namun semangatnya tidak luntur. Dia terus mengejar musuhnya hingga pelarian itu berhenti di sebuah tempat latihan tinju. Di sanalah dia bertemu dengan seorang pelatih yang langsung memarahinya karena memakai sarung tinju untuk berkelahi. Katanya sarung tinju itu bukan untuk berkelahi sembarangan, tetapi digunakan untuk olahraga. Dan saat itu juga Nijang sadar bahwa pria di hadapannya adalah pelatih terbaik se-Asia. Dengan semangat yang membara, Nijang meminta untuk dilatih agar bisa menjadi petinju hebat. Sang pelatih pun mengujinya dengan satu pertanyaan sederhana. Sebutkan 5 alasan kenapa dia ingin menjadi petinju. Nijang pun di situ menjawab, Melihat tekadnya yang tulus, pelatih pun memberinya kesempatan untuk latihan. Nijang lalu memberitahu ibunya tentang kabar baik ini. Ibunya pun mendukung namun khawatir soal biaya. Untungnya pelatihan tinju tidak dipungut bayaran. Di situ Nijang pun berniat memberitahu ayahnya, tetapi dia terlalu takut. Maka setiap subuh dia diam-diam pergi ke tempat latihan. Meski awalnya diabaikan, Nijang tetap datang setiap hari. Sang pelatih pun ingin menguji seberapa besar keinginannya. Dia menjelaskan bahwa dunia tinju bukan untuk main-main. Tinju adalah soal disiplin, komitmen, dan pengorbanan. Jika Nijang serius, dia harus memberikan seluruh waktunya, kesenangannya, bahkan identitasnya untuk ring tinju. Tidak ada rasa kasihan di atas ring. Biarkan dokter yang merawat, dan perawatlah yang akan merasa kasihan. Sang pelatih akhirnya memberi sarung tinju sebagai tanda dimulainya perjalanan Nijang sebagai petinju. सिंह को अपना सब कुछ दे, अपना टाइम, अपना खुशी, अपना पहचान भी. इसको दिल खोल के खर्च कर. Namun saat dia pulang, dia mendapati adiknya menangis. Ternyata ada orang yang datang menagih hutang, dan ayahnya terpaksa menyerahkan satu-satunya sapi yang mereka punya bernama Chaubi. Tak tega melihat adiknya bersedih, Nijang pun berniat menebus sapi itu kembali. Dia pun pergi ke arena tarung jalanan, tempat pertarungan dengan taruhan uang. Di sana dia menantang petarung terkuat bernama Boy yang belum pernah terkalahkan. Semua orang pun menertawakan Nijang karena dia seorang perempuan. Boy mengatakan akan membuatnya takut dalam 15 detik dan akan memberikan uang 300 rupiah miliknya. Mendengar itu Nijang menantang balik. Kalau dia bisa bertahan lebih lama, maka Boy harus membayarnya di setiap 15 detiknya. Pertarungan pun dimulai. Jelas tenaga Nijang kalah jauh, tetapi dia bertahan hingga babak belur. Waktu pun terus berjalan, hingga dia pun bertahan selama 45 detik. Dia pun seharusnya mendapatkan uang taruhan 3 kali lipat sesuai kesepakatan. Namun panitia curang dan hanya memberinya 300 rupiah saja. Saat itu muncul seorang pria bernama Onler yang membela Nijang. Dan karena diancam akan melaporkannya kepada Boy, pada akhirnya panitia memberikan uangnya. Terkesan dengan keberanian Nijang, mereka pun mulai saling mengenal. Lalu dengan uang itu Nijang berhasil menebus kembali sapi kesayangan adiknya Chaubi. Singkat waktu sebuah turnamen antar daerah akan segera digelar.
Nijang mengecek daftar peserta tapi namanya tidak ada. Sang pelatih datang dan menjelaskan bahwa dia memang terpilih, tetapi panitia kebingungan karena namanya terlalu panjang. Maka pelatih memutuskan untuk menyingkat namanya menjadi Mary Kom agar lebih mudah dikenal. MC Mary Kom. Pada tahun 2000, Mary menjalani pertandingan pertamanya. Saat itu seorang pejabat tinggi dari Federasi Tinju India, Tuan Sharma, datang ke lokasi. Para peserta mengeluh karena belum makan sejak pagi, tetapi Sharma tidak peduli. Melihat ini, sang pelatih tidak mempermasalahkan hal ini, yang akhirnya dia mengeluarkan uang pribadinya agar para atlet bisa makan. Pertandingan pun dimulai, dan Mary Kom berhasil menang dengan mudah. Dia keluar sebagai juara daerah. Melihat itu, Onler pun datang untuk memberinya selamat. Sementara itu di sebuah warung kopi, beberapa pria membaca berita di koran bahwa petinju wanita bernama Mary Kom telah menjuarai kejuaraan daerah. Ayah Nijang yang mendengar itu ikut heran. Siapa orang tua yang membiarkan anak perempuannya bertarung seperti itu? Namun saat melihat fotonya, semua orang kaget ternyata Mary Kom adalah Nijang anaknya. Saat pulang, Nijang dan ibunya bahagia karena kehidupan mereka mulai berubah. Tetapi tidak dengan sang ayah. Lalu mencari sarung tinju dan menuduh istri serta putrinya telah menyembunyikan semua ini darinya. Dia juga kecewa karena nama yang dia berikan diganti menjadi Mary Kom. Ayahnya pun lalu memaksa Nijang untuk memilih, tetap menjadi petinju atau memilih keluarganya. Dalam dilema yang berat, Nijang menjawab dengan tegas jika dirinya memilih menjadi petinju. MC Mary Kom, Chongne Zhang naam hai tera. Chongne Zhang, appa ya boxing. Chongne Zhang, appa ya boxing. Boxing. 1 tahun setelah debutnya di kejuaraan daerah, Mary Kom pun mulai menjuarai berbagai turnamen tingkat nasional. Namanya pun makin dikenal luas sebagai petinju wanita tangguh dari Manipur. Namun saat karirnya sedang menanjak, datang juga cobaan. Beberapa rekan sesama atlet mulai merasa iri. Mary kehilangan paspornya padahal dia harus segera berangkat mengikuti kejuaraan tingkat Asia. Saat ini dia merasa frustasi dan marah, dan untuk melampiaskannya dia pun mencukur habis rambutnya sendiri. Aksi itu pun membuat teman-temannya terdiam. सर भारी हो गया था, गला तो नहीं काट सकता ना. Sementara itu di rumah, ayahnya yang seorang petani masih menyimpan kemarahan. Dia tidak mau berbicara dengan Mary. Bahkan setelah semua pencapaiannya, sang ayah belum bisa menerima pilihan hidup putrinya. Di tahun 2002, Mary mendapatkan kesempatan besar, yaitu mewakili India di kejuaraan dunia yang akan digelar di Turki. Meskipun masih belum mendapat restu ayahnya, Mary mendapat dukungan penuh dari Onler, pria yang diam-diam mencintainya dan selalu berada di sampingnya. Di kampung halaman Manipur, saat itu belum banyak rumah yang memiliki televisi. Onler pun berinisiatif membawa TV agar warga desa bisa menyaksikan pertandingan Mary bersama-sama. Namun ayah Mary tetap menolak ikut menonton. Saat pertandingan dimulai, semua warga menonton dengan semangat. Tetapi di ronde kedua, Mary mulai terpojok dan nyaris kalah. Diam-diam ayahnya yang awalnya tidak peduli mulai merasa khawatir. Dan akhirnya dia pun berteriak lantang mendukung putrinya. ये गोल्ड मेडल तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा. Teriakan itu pun mengejutkan semua orang, termasuk sang ibu dan Onler yang bahagia karena akhirnya si ayah mendukung anaknya. Dengan semangat baru, Mary bangkit dan berhasil mengalahkan lawannya. Momen ini menjadi bukti kuat bahwa ikatan batin antara ayah dan anak begitu dalam, dan doa orang tua bisa menembus hingga langit ketujuh. Mary pulang ke rumah membawa kebanggaan. Sebagai tanda cinta, dia menghadiahkan jam tangan untuk ayahnya. Sang ayah pun akhirnya minta maaf atas kesalahan dan keras kepalanya selama ini. Mary disambut meriah oleh warga desa dengan tarian tradisional Manipur. Dia telah mengharumkan nama daerah dan negaranya. Wartawan pun datang untuk mewawancarainya. Mary mengatakan bahwa semua gadis seharusnya memiliki kesempatan yang sama di berbagai bidang, tidak hanya dalam olahraga. Namun si wartawan bertanya, kenapa India yang penduduknya sangat banyak justru memiliki sedikit juara dunia? Apakah India kekurangan orang berbakat? Mary menjawab dengan jujur,
Ini semua bukan soal bakat, melainkan fasilitas yang sangat minim. Dia membandingkan dengan negara lain yang menyediakan dokter, ahli gizi, dan berbagai fasilitas pendukung untuk atlet. Sementara di India yang dia dapatkan hanyalah teh dan pisang sebagai nutrisi. Dari situ wartawan pun menyimpulkan, jika federasi serius membina atlet, mungkin India akan punya banyak juara dunia dari seluruh penjuru negeri. Komentar Mary membuat ketua federasi Tuan Sharma merasa tersinggung. Dia berkata jangan mentang-mentang sudah jadi selebriti lalu banyak mengeluh. Dan jangan sampai lupa Mary bisa jadi juara karena fasilitas dari federasi. Dan kalau tidak suka, masih banyak atlet lain yang bisa menggantikannya. Tetapi Mary menjawab dengan tegas, meskipun hanya diberi teh dan pisang, mereka akan tetap menang, bahkan akan terus melahirkan juara dunia di masa depan. Pada tahun 2006, Mary dan Onler berada di Delhi untuk mengikuti laga final kejuaraan dunia. Saat itu Mary menerima telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa ada 15 pria datang ke rumah untuk melamarnya, dan sang ibu menyuruh Mary untuk segera menikah. Mendengar itu Onler cemburu dan akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia mencintai Mary sejak pertama kali melihatnya, dan dia pun akan selalu mendukung karirnya. Mendengar itu Mary pun langsung menelpon ibunya dan meminta agar semua lamaran dari pria lain ditolak. Dengan kata lain dia pun menerima lamarannya. Di keesokan harinya digelarlah final kejuaraan dunia. Mary akan menghadapi Sasha dari Jerman, lawan tangguh yang terkenal dengan permainan kasarnya. Sebelum pertandingan pelatih kembali mengingatkan, tinju adalah duniamu, dan ini adalah laga kandang. Jangan sampai Mary mengecewakan negara. Pertarungan pun dimulai. Keduanya pun saling jual beli pukulan. Sasha pun tidak mudah ditaklukkan. Lalu di tengah pertandingan Mary sempat kehilangan fokus karena melirik ke arah Onler. Dan sang pelatih segera memperingatkannya agar kembali fokus. Di ronde terakhir Mary nyaris tumbang. Tapi dengan kekuatan penuh dan tekad yang membara, dia pun bangkit dan berhasil mengalahkan Sasha meskipun lawannya itu tidak terima. Dan dari situ Mary pun resmi menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Namun setelah pertandingan, pelatih marah karena Mary tidak memberitahu soal rencana pernikahannya. Si pelatih pun berkata, untuk apa bertahun-tahun Mary menghabiskan waktu di ring tinju kalau akhirnya Mary menyerah karena cinta. Mary pun menjelaskan bahwa dia dan calon suaminya telah sepakat akan tetap melanjutkan karir meskipun sudah menikah. Tetapi sang pelatih tidak yakin. Menurutnya pernikahan akan membawa rutinitas, tradisi, dan kewajiban yang bisa mengikat. Dia bicara ini berdasarkan pengalaman dan sarung tinju pun akan berdebu di pojokan rumah. Dia pun kecewa karena berharap Mary akan terus mengukir sejarah. Tapi sekarang dia merasa Mary justru membuka jalan untuk mengakhiri karirnya sendiri. शादी के बाद जिंदगी क्या हो जाता है? प्यार, रिश्ता में फंस के रह जाएगा तुम में। तुम बॉक्सिंग का हिस्ट्री लिखी, लेकिन तुमने खुद अपना करियर। Hingga tibalah di hari pernikahan. Meski dalam hati ada rasa kecewa, Mary tetap menjalaninya karena itu adalah pilihannya. Sang pelatih pun hanya bisa melihat dari kejauhan, menahan semua rasa yang tak bisa diungkapkan. Di awal pernikahan, Mary dan Onler menikmati masa-masa bulan madu mereka dan semuanya terasa manis dan indah. Hingga beberapa waktu kemudian, Mary pun dinyatakan hamil, dan suaminya itu sangat bahagia tetapi tidak dengan Mary. Lalu saat menonton pertandingan tinju di televisi, Mary merasakan kerinduan berada di atas ring tinju. Suaminya itu mencoba memahami perasaan istrinya, tapi menurut Mary suaminya takkan pernah benar-benar mengerti. Dia masih bisa melanjutkan karirnya sebagai pelatih sepak bola. Sementara Mary, dia tidak bisa lagi bertarung seperti dulu. Dari sanalah Onler mulai paham, pantas saja istrinya sering terlihat murung belakangan ini. Lalu dia pun bertanya dengan hati-hati, sebenarnya istrinya itu ingin anak ini atau tidak? Mary pun menjawab dengan jujur karena tentu saja dia ingin menjadi wanita dan ibu seperti yang lain. Tapi dia juga sadar karirnya sedang berada di puncak dan kini harus terhenti begitu saja. Hadirnya seorang anak memang anugerah, akan tetapi datang di waktu yang tidak tepat. Lalu Mary berkata mereka seharusnya bisa merencanakan nanti dan bukan sekarang. Tetapi Mary pun harus menerima kenyataan. Semua piala dan penghargaan kini hanya akan menjadi kenang-kenangan. कैमरे लेकर आओ ना जल्दी से। Sampai akhirnya tiba di hari persalinan, Mary pun harus menjalani operasi besar karena terlalu banyak pikiran. Di saat genting seperti ini,
Yang ada di pikirannya hanyalah satu, apakah setelah ini dia masih bisa bertinju lagi? Dokter pun mencoba menenangkannya. Lalu Mary pun teringat kembali ucapan sang pelatih jika Mary telah mengundang kehancuran karirnya sendiri. Tetapi alhamdulillahnya Mary berhasil melewati semuanya. Dia pun melahirkan anak kembar. Satu diberi nama Rengpa dan yang satu lagi diberi nama Nainai. Rengpa. Nainai. Kini Mary dan Onler menjadi orang tua yang sibuk mengurus dua bayi mungil. Namun ada satu hal yang mengkhawatirkan. Nainai sering demam setiap 2 hari sekali. Lalu ibunya pun berkata itu hal biasa pada bayi. Dan Mary pun diminta tak perlu terlalu khawatir. Namun tetap saja rasa cemas sebagai orang tua tak bisa sepenuhnya hilang. Merawat anak kembar bukan perkara mudah. Kebutuhan rumah tangga pun meningkat drastis. Untuk meringankan beban suaminya, Mary memutuskan untuk mencari pekerjaan. Namun lowongan yang tersedia hanya untuk posisi sebagai satpam. Melihat itu Mary pun tidak terima. Bagaimana mungkin seorang juara dunia 3 kali kini hanya ditawari jabatan seperti ini? Tetapi si HRD menjawab dengan sinis, dapat kerja saja sudah untung. Lagian karir tinju Mary pun sudah berakhir. Mendengar itu Mary pun tak bisa menahan amarahnya. Singkat cerita, saat sedang dalam perjalanan, Mary melihat seorang ayah sedang menasihati putrinya untuk rajin belajar. Katanya setelah lulus sekolah nanti, dia akan memasukkan putrinya ke kelas tinju. Sang anak bercita-cita ingin menjadi petinju seperti Mary Kom. Mendengar itu Mary pun tersenyum dan berkata, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu bisa jadi petinju yang lebih hebat dari Mary Kom. Ayahnya tampak tersentuh dengan kata-kata itu. Dia pun menyemangati putrinya dan berkata, suatu hari nanti, ayah akan mempertemukan kamu dengan Mary Kom. Tanpa dia tahu wanita yang ada di hadapannya sekarang adalah Mary Kom itu sendiri. Sadar bahwa istrinya itu sudah tidak dikenal publik, Onler pun bisa merasakan kesedihannya. Mary pun merasa tinjunya benar-benar telah berakhir. Di situ suaminya mengatakan Mary harus ingat kalau dia adalah putri seorang petani dari desa terpencil, datang lalu melawan semuanya dan menjadi juara dunia. Dia tahu hal ini sulit, tetapi di dunia ini dia percaya ada satu orang yang mampu melakukannya dan itu adalah Mary. Dengan kata lain, suaminya itu mendukung Mary kembali ke arena tinju. Jangan khawatirkan anak-anak dan sepak bolanya, karena dia bisa mengatur waktu. Esok paginya Mary dipaksa bangun dan berlatih. Begitu juga saat pulang Mary diberi kejutan samsak tinju dan juga piala-piala yang sudah tersusun rapi kembali. Namun latihannya selalu terganggu karena kedua anaknya selalu menangis. Dan menurut suaminya lebih baik Mary berlatih di pusat pelatihan. Mengenai si pelatih, Mary harus siap dengan resikonya, karena suatu saat juga dia akan menghadapinya. Akhirnya Mary pun kembali ke pusat pelatihan. Dan melihat dia, teman-temannya pun sangat senang. Tetapi benar saja si pelatih bersikap dingin. Namun Mary tetap berlatih meski tanpa bimbingan. Suatu hari Onler memberikan kejutan dengan mendaftarkan Mary ke kejuaraan nasional diam-diam. Namun Nainai kembali sakit dan Mary merasa khawatir. Tetapi setelah kondisi anaknya membaik, barulah dia kembali fokus berlatih. Hingga pertandingan pun digelar. Mary harus menghadapi lawan yang lebih muda. Dan skor pun berakhir seri serta kemenangan diberikan kepada Pretty petinju muda. Mary kecewa dan marah. Dia merasa dikalahkan karena asal-usulnya dari Manipur. Dia meledak di hadapan panitia dan melempar kursi. Sebagai juara tinju 3 kali dunia, mana mungkin dia dikalahkan begitu saja oleh anak kemarin sore. Dia tahu telah dicurangi oleh panitia, dan aksinya ini menjadi sorotan negatif media. Lalu federasi pun menjatuhkan hukuman larangan bertanding. Menurut federasi, sebagai istri seharusnya Mary fokus menjadi ibu rumah tangga. Lalu mereka juga menyalahkan Onler karena sebagai suami seharusnya bisa mencegah istrinya, bukan malah mendukungnya. Sementara Onler sendiri dianggap pengangguran yang diam di rumah dan istrinya yang bekerja. Mendengar itu semua, Onler merasa bersalah, tapi dia tetap mendukung istrinya. Dia pun menulis surat pernyataan maaf, lalu memaksa Mary melakukannya. Katanya minta maaf tidak akan mengurangi rasa hormat sedikit pun. Tetapi jika mereka hanya diam saja, maka akan kehilangan segalanya. Mary pun lalu datang ke kantor federasi untuk minta maaf langsung.
Tapi Sarma mempermalukannya dengan meminta ia membaca surat permintaan maaf di depan umum. Meskipun menyakitkan, tetapi Mary pun melakukannya. माननीय महोदय, मैं एमसी मेरी को सिंह फेडरेशन और उनके सारे ने बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। दिलाती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं हो। अच्छा है। Setelah itu larangan bertanding pun dicabut. Tapi sayangnya federasi sudah punya tim tinju baru. Dan surat permintaan maaf itu dia jadikan sebagai kenang-kenangan. Di situ jelas Mary menyesal, kecewa dan perasaannya tidak karuan. Mary pun mendatangi rumah pelatihnya yang sudah pensiun dan minta maaf. Dia pun mengakui bahwa dirinya salah. Mary kira tanpa pelatih dia bisa comeback. Namun ternyata tidak. Dia adalah Chung Nijang, gadis desa anak petani yang bermimpi menjadi petinju. Tapi sekarang dia adalah Mary Kom, nama yang dilahirkan oleh si pelatih sampai dia juara 3 kali dunia. Dan saat ini Mary itu butuh bimbingannya. Mendengar itu akhirnya si pelatih luluh dan mengatakan bahwa wanita yang sudah menjadi ibu bisa jadi 2 kali lebih kuat. Hingga latihan keras pun kembali dimulai. अब 2 गुना बढ़ गया। Tahun 2008 di Cina, Mary akan bertanding di final melawan Sasha dari Jerman. Sementara itu Nainai harus dirawat di rumah sakit. Dan suaminya itu memilih untuk tidak memberitahu Mary agar dia tetap fokus. Sebelum pertandingan, Sarma datang mengejek mereka. Menurutnya tim wanita ini hanya ingin jalan-jalan ke luar negeri gratis. Ketika kalah mereka akan pura-pura menangis. Dan setelah itu mereka akan sibuk berbelanja di mall. Si pelatih pun kecewa karena Sarma tidak menghargai kerja keras mereka. Dan ketika Mary mulai bicara, Sarma pun mengingatkan kejadian kemarin. Dan dia bisa saja menghancurkan karir Mary sekarang juga. Lalu Mary pun membenarkan jika Sarma hanya bisa menghancurkan karir, tetapi tidak bisa membangunnya. Kalau dia niat jalan-jalan ke sini, untuk apa rela dihajar sampai muka para temannya ini bengkak? Dia, teman-teman dan juga pelatih tidur di asrama. Sedangkan Sarma enak-enak tinggal di hotel mewah yang seharusnya fasilitas ini untuk para pemain. Terlepas dari politik kotor orang-orang federasi, mereka pun akan tetap menunjukkan penampilan terbaiknya. Dan jika Sarma masih meragukan dedikasi dan bakat mereka, maka Sarma ditantang bergulat 1 lawan 1 supaya paham. Mendengar itu Sarma mengancam akan menghilangkan kata tinju dalam jiwa Mary. Tetapi temannya membela dengan balik mengancam akan melaporkan pelecehan yang pernah Sarma lakukan. Begitu juga SMS kepada salah satu pemain dan mereka akan melaporkan ini semua kepada istrinya. आपके खिलाफ हैरेसमेंट का केस मैं वो आपकी बीवी को दूंगी मैं। तेरा आपकी डर ही खत्म हो जाए। Mendengar itu Sarma tidak berkutik lalu memilih pergi. Hingga tibalah saat pertandingan final digelar. Namun di sisi lain Onler, suami Mary, menghubungi sang pelatih. Dia ingin segera bicara dengan istrinya karena ada hal yang sangat mendesak. Dengan suara cemas, Onler memberitahu bahwa Nainai sedang dioperasi karena ditemukan lubang di jantungnya. Lalu sebagai seorang ibu, kabar itu langsung menghancurkan hati Mary. Fokusnya pun buyar, konsentrasinya pun hilang. Saat itu yang ada dalam pikirannya bukan lagi soal sabuk juara, tapi keselamatan anaknya. Lalu pertandingan pun dimulai, dan sudah bisa ditebak, Mary bertarung tanpa semangat. Dia kewalahan menghadapi lawannya Sasha, hingga akhirnya dia pun tumbang. Dan di saat yang sama, kondisi Nanai di rumah sakit makin memburuk. Lalu dokter bahkan mengisyaratkan kemungkinan terburuknya. Tetapi saat Mary terkapar di atas ring, bayangan suaminya dan wajah putranya muncul di benaknya. Dan tiba-tiba keajaiban pun datang. Nainai kembali bernapas dan dia pun selamat dari masa kritis. Lalu itulah titik balik bagi Mary. Dia pun bangkit bukan sekadar sebagai petinju, tetapi sebagai ibu yang dipenuhi harapan dan kekuatan baru. Mary pun melawan lagi, dan kali ini dia bertarung dengan jiwa yang tidak terkalahkan. Satu demi satu pukulan dilancarkan, hingga akhirnya Sasha harus tumbang di tangan Mary. Sorak-sorai membahana. Semua orang pun berdiri bangga melihat keberanian, keteguhan dan semangat luar biasa dari Mary Kom. Dan tidak lama kemudian, Onler pun menyampaikan kabar terbaik karena operasi putranya berhasil dan sang buah hati pun selamat. Hari itu menjadi momen paling indah. Mary bukan hanya memenangkan sabuk juara dunia untuk keempat kalinya, tapi juga menyelamatkan harapan hidup anaknya.
dalam dunia nyata. Kisah Mary Kom tidak berhenti di sana. Di tahun 2010 dia kembali mengukir sejarah menjadi juara dunia untuk kelima kalinya. Film India ini diangkat dari kisah nyata Mary Kom, sang legenda tinju wanita asal Manipur. Semoga film ini mengajarkan kita bahwa tidak ada mimpi yang tidak bisa dicapai selama kita mau berjuang dan tidak menyerah. Mary Kom membuktikan bahwa menjadi perempuan berasal dari daerah terpencil, bahkan seorang ibu bukanlah alasan untuk berhenti mengejar cita-cita. Dalam hidup rintangan akan selalu datang, entah dari lingkungan, sistem, atau bahkan keluarga sendiri. Namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan keberanian untuk melangkah, kita pun bisa menaklukkan semuanya. Kisah Mary bukan hanya tentang mengejar medali, tetapi ini tentang keberanian untuk melampaui batas dan menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin mengubah nasib dengan tangannya sendiri.